Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, shalom, shalom. Ada sukacita, amin. Selamat sore, selamat berbakti dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Pendeta Johan Lumaindong beserta seluruh keluarga. Sangat bersukacita bisa bersama-sama dengan kami memuji besarkan dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita punya Tuhan yang baik, sungguh baik, sangat baik. Kita punya Tuhan yang indah, namanya yang begitu indah. Kita punya Tuhan yang begitu besar kasih setia dari sepanjang hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa Tuhan Engkau Allah yang baik, sungguh baik, sangat baik sepanjang kehidupan kami Tuhan. Inilah kami Bapa. Kami datang untuk menyembah Engkau, untuk meninggikan, memuliakan nama-Mu. Haleluya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat suaramu. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu.
Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan lagi, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu puji. Mari angkat suaramu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Dari bagimu Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, kami puji namamu Yesus. Hanya Engkau yang layak, hanya Kau yang layak. Haleluya. Dan pujilah namamu, Engkau Tuhan yang baik, sungguh baik, sangat baik. Besar kasih setiamu Yesus. Glory haleluya. Terpujilah namamu, hanya Engkau yang kami puji, hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami tinggikan. Haleluya. Glory bagimu Yesus. Haleluya. Terima kasih, oh Yesusku. Haleluya. Terpujilah namamu, besar kasih setiamu.
Kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Terpujilah nama-Mu, kami sembah Engkau. Besar kasih setiamu, biarkan kami sembah Engkau, biarkan kami puji nama-Mu Yesus. Glory haleluya, haleluya, glory bagi-Mu. Kau Tuhan, Tuhan kami, Engkau Raja kami. Hanya Kau yang layak Tuhan, layak ditinggikan. Engkau Allah yang bertahta di atas pujian kami. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Haleluya, Engkau baik. terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari saya undang kita bangkit berdiri. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya undang dengan hormat Bapak Pendeta Andreas Yani Barbek, pimpin kita dalam doa. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini Bapa. 60 tahun Tuhan penyertaan-Mu sempurna untuk gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar ibadah ini Tuhan ibadah yang mengandung janji. Engkau ada di tengah-tengah kami Bapa. Pengurapan-Mu turun atas setiap kami Tuhan.
supaya setiap kami yang hadir saat ini Tuhan menikmati Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Sekalipun bangsa kami berduka, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa, yang memberikan janji-janji keselamatan bagi setiap kami, janji-janji yang ilahi Engkau curahkan atas setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Maka ibadah ini Tuhan, tanpa kehadiran-Mu kami hampa. Dan kami percaya dari awal pertengahan hingga selesai ibadah ini, Engkau ada di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami Bapa. Dan kami boleh memberikan yang terbaik bagimu Bapa. Pujian penyembahan kami biarlah mengandung janji di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami Bapa. Baik hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, kami percaya otoritas dan kuasa-Mu ada bersama dengan dia, sehingga janji-janji firman-Mu ada bersama kami malam hari ini, dan kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Urapi kami Bapa, dan kami percaya apapun keberadaan kami akan pulang membawa berkas-berkas yang ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami percaya Engkau akan membesarkan gereja ini, dan Engkau pakai gembala di tempat ini Tuhan untuk alat keselamatan di Pulau Mas ini Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara siap memuji Tuhan, amin. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Kita mau puji sembah Dia, karena Tuhan kita layak dipuji, layak disembah, layak dimuliakan. Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk keluar dari bangku saudara, temui satu sama lain, katakan mari kita memuji Tuhan. Angkat suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak berlekap hati, tak Dia sanggup. Hey, gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak berlekap hati, tak Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari sama-sama angkat suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak berlekap hati, tak Dia sanggup. Hey, gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak berlekap hati, tak Dia sanggup. Hey, karena nyanyikan kebesarannya, kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya dan datang melawat kita. Karena nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai kasih-Nya dan datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Katakan pujian dan hormat, pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal.
dan segala bangsa, cipta semesta, sujud di hadapan. Katakan pujian dan hormat, pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, cipta semesta, sujud di hadapan. Surga bumi, bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu tetap selamanya. Allah yang kekal. Mari lebih lagi, pujian hormat, pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, cipta semesta, sujud di hadapan. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu tetap selamanya. Allah yang Mari katakan kerajaan-Mu, kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal, kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, perbuatan-Mu ajaib dan besar. puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu Kekal selamanya. Mari sama-sama katakan kerajaan-Mu, kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang wanita, angkat suaramu. Angkat kuasa. Yang wanita, angkat suaramu. Puji Allah yang kekal, dan perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang pria lebih lagi, kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, dan perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang mari sama-sama, kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang puji Allah, puji Allah, puji Allah, puji Allah, puji Allah yang kekal. Haleluya. Berikan sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan kita. Amin. Masih semangat Bapak Ibu Saudara? Masih memuji Tuhan? Amin. Kita mau katakan kita bangga, kita punya Yesus yang ajaib, sungguh ajaib, sangat baik. Mari kita bertepuk tangan. Yesus. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib,
selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus saja, Yesus saja, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Amin, haleluya. Rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Kawan saya berkatakan Yesus saja, Yesus ajaib yang berkuasa. Ada mujizat bab Yesus saja. Yesus saja, Yesus saja yang berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat bab Yesus saja. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan lagi, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib yang berkuasa. Ada mujizat bab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Yesus ajaib yang berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat. Mari semua yang mengasihi Yesus sama-sama katakan, sebab Yesus ajaib. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Yesus, kami berserah penuh kepadamu Tuhan. Kami ingin Engkau selalu hadir dalam setiap langkah kami. Karena Engkau lah pelita kami Tuhan. Kami tidak dapat berjalan tanpa Engkau.
Engkau hadir di setiap langkahku, Engkau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam gelap ku akan ku ragu, dalam badai ku tak goyah, dan ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan, Engkau keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Yesus Kaulah Tuhan, Engkau kemenanganku, kemenanganku. Kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam kelam ku ragu, dalam badai aku goyah, dan ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Berserah, berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan, Engkau keselamatanku. Berserah penuh, berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan, Engkau kemenanganku. Berserah penuh, berserah penuh. Yesus Tuhan, Engkau keselamatanku. Berserah penuh, berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan, Engkau kemenanganku. Ku berserah, ku berserah penuh, ku
kemenanganku. Yesus, Yesus kaulah Tuhan. Yesus, Yesus kaulah Tuhan. Yesus kaulah Tuhan. Engkau kemenanganku. Haleluya. Yesus, Engkau keselamatanku Tuhan. Hanya Engkau Yesus, kemenangan kami. Kami berserah hanya padamu. Terpujilah namamu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau ada di setiap langkah kami. Engkau pelita kami Tuhan. Dalam kelam kami tidak ragu, dalam badai kami tidak akan goyah, karena kami percaya Engkau peliharakan kami Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai kami. Kami percaya Engkau pimpin setiap langkah-langkah kami Yesus. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau. Kami tidak sanggup berjalan sendiri tanpa Engkau Yesus. Engkaulah kekuatan kami. Engkau perisai kami Tuhan. Engkau gunung batu kami. Engkau keselamatan kami. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, kasih setiamu tak pernah berakhir, selalu nyata dalam hidup kami. Kami tidak akan pernah berhenti berharap padamu Yesus, karena Engkau Yesus, Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Kau segalanya. Tak pernah berakhir
Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Kami berterima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk nafas kesehatan pada saat kami bangun tadi pagi. Kami boleh menikmati mujizat Tuhan terbesar hari ini. Kami masih dibiarkan hidup oleh Tuhan. Lebih dari itu kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu. Berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini, bangkitkan ruangan hati kami yang terdalam. Tegur, hibur, nasihati dan berkati kami, supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak, layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom. It's an honor, satu kehormatan besar bagi saya boleh diundang, boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan. Dan hari ini saya ada di sini, terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya, tuan rumah juga di tempat ini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Sukacita itu harus kelihatan dari muka yang bagus, saudara. Halo, apalagi ini udah 60 tahun. Betul apa betul? Jangan datang ke rumah Tuhan. Alkitab bilang, jangan datang ke rumah Tuhan dengan muka yang lesu, lemes, layu, lunglai gitu ya. Apa namanya, yang sedih banget gitu. Saya punya masalah, Anda juga punya masalah. Halo, amin. Ya, saya punya persoalan, Anda juga punya persoalan. Tapi dengar baik. Yesus pernah berkata, take up your cross. Apa artinya? Pikul salibmu. Ada banyak orang Kristen, dia nggak mau pikul salibnya. Tapi yang dia lihat adalah salib orang lain. Gitu. Dan selalu, he's talking about the people. Dia selalu bicara tentang orang lain. Gitu. Hari ini begini, belajar untuk memikul salib kita sendiri. Ya. Dan di bagian yang kedua, Yesus katakan pay the price. Bayar harga, saudara. Kalau jadi anak Tuhan, pengikut Kristus, bayar harga. Bahkan Alkitab katakan at any cost, artinya dengan segala biaya tanggungannya gitu. Bayar harganya. Saya dulu di depan ini, sebelah kanan ini gembala sidang saya tuh 41 tahun yang lalu. Ya 30 ya, hari ini saya berusia di kepala 6, ini saling menyusul dengan anniversary saudara nih. 60, saya hanya lebih tua sedikit aja gitu ya. Saya masuk di gereja di Keramat 5 itu saudara ya, dalam keadaan miskin, susah, nggak punya apa-apa Pak, Bu. Jadi kalau kita mau bersaing adu susah, adu miskin boleh gitu ya. Dan udah begitu, yang kedua, saya kelamaan miskin, susah. Jadi orang Kristen jangan kelamaan miskin dan susah Pak. You know why? Kita jadi norak gitu. Akhirnya hal-hal yang orang lain dapat, harusnya kita bilang terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu berkati aku Tuhan.
kalau mereka kau berkati, aku juga boleh diberkati, gitu. Dan saya mau katakan buat Anda, kalau saya dan Anda lahir miskin, susah, itu semata-mata karena situasi Pak, Bu, situasi. Saya dan Anda kan juga tidak mau menginginkan lahir dalam keadaan susah, melarat, miskin, betul nggak? Tapi yang saya baca dari kebenaran firman gitu, jangan punya mental miskin. Halo, setuju nggak sih? Iya, jangan punya mental miskin. Karena mentang-mentang kita nggak punya gitu ya, terus kita merasa susah, terus nggak ada yang tolong, akhirnya mental miskin begini. Dari satu tempat ke tempat lain, dari satu telepon ke telepon lain, cuma mintanya, Pak, tolong bantu saya, Pak, tolong, Pak, tolong dong bantu, Pak, tolong. I'm telling you the truth. Saya seumur hidup sampai hari ini, mama saya selalu bilang, jangan pernah meminta-minta. Itu warisan yang sampai legacy yang sampai hari ini saya simpan. Saya dari umur kecil sampai hari ini saya nggak pernah minta, even ya pelayanan sekalipun nggak pernah. Istri saya yang pegang pelayanan saya selalu bilang jangan pernah minta pelayanan. Oleh sebab itu Pak, Bu, belajar tekuk lutut. Amin. Di situ kau ceritakan masalahmu kepada Tuhan. Saya menang 2 tahun pertama di dalam pelayanan saya itu nggak punya apa-apa saudara. Saya menang hanya tekuk lutut. Tiap malam dari jam 12 sampai jam 4:15. Gitu. Waktu saya hands up, saya menyerah karena mama saya tiap hari bilang sama saya bahwa dia terbangun oleh roh Tuhan yang selalu memimpikan saya dan selalu bilang, itu khususkan anakmu yang sulung, yang laki untuk saya, kata Tuhan. Dan tiap hari mama datang kepada saya terus bilang, Yohan kau harus melayani Tuhan full timer. Saya mau bilang begini, Ma, in your dreams, dalam mimpimu Ma. Kenapa? Gua kerja aja gua masih susah. Bagaimana saya harus tinggalkan itu seluruh pekerjaan? Saya dapat gaji di situ. Gaji saya dulu 500.000, naiknya 750.000. Bayangkan, saya punya istri dan 2 anak. Bukan susah lagi, tapi susah. But I'm telling you the truth. Saya mau katakan yang benar gitu. Tuhan bilang begini, mintalah. Ya kalau kita udah susah, kita nggak punya apa-apa, udah males gitu loh. Saya mau katakan, bagaimana mungkin Tuhan juga bisa kasih, selalu bilang, kita hidup karena kasih karunia. Oh dari dulu saya tahu tentang kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, tadi malam saya tanya kepada Tuhan, apa sih yang harus saya katakan tentang 60 anniversary ya di gereja ini. Dan Tuhan berikan satu revelation buat saya. Jam 3 pagi saya bangun, seperti biasa Tuhan bangunkan itu jam 2:30, jam 3, dan saya tahu kalau dia sudah bangunkan begitu, he wants something from me, sesuatu dari saya. Dan saya ke WC, biasa juga saya di WC, terus hikmat, kebijaksanaan, akal budi marifat itu timbul. Dan dari sekian banyak ayat yang menyatakan tentang angka 60, tiba-tiba Tuhan memberkati saya dengan ayat yang luar biasa ini. Coba kita lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-13 ya. Pasti kita semua diberkati. Amin. Halo ya. Cuman saya minta nih tiap minggu begini terus dong. Halo, ya kan? Harus begini terus. Brother, you pelayanan di sini. Ya. Saya boleh tanya nih Pak Gembala, tiap minggu ya kan, Tuhan sendiri akan bangun Sion. Waduh. Dulu kalau nyanyi medley itu. Sekarang saya sudah bebas, sekarang saya Om Kris selalu tuh gitu. Saya main gitar. Saya lihat ini gitarnya gitar elektrik. Saya dulu akustik. Orang pertama waktu saya masuk ke gereja gembala saya itu cuma 8 orang. Dan begitu kita masuk 10-12 orang. Kalau kita nggak ke gereja lagi minus lagi jadi 8, 6, 5. Saya itu pelatih vocal group. Saya bawa keluarga saya untuk nyanyi di sini selama puluhan tahun saya di sini. Lagu kita yang terkenal tuh, Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah. Itu nyanyi terus saja begitu tiap minggu. Nah satu hari saya mau lagu baru, Om Kris selalu bilang, Bapa kami. Saya bilang, ini kayak saya mau lagu, sudah Bapa kami. Jemaat senang. Bapa kami yang di surga. Dengan adik saya, dengan mama saya. Dan itu tinggal kenangan karena mereka sudah ada di surga sekarang. Dan kalau hari ini saya masih melayani, saya mau katakan buat saudara itu karena anugerah Tuhan semata-mata. Ya. Jadi saya tidak mau bicara tentang tentang yang di awan-awan. Saya jadi hamba Tuhan yang nggak pernah mau munafik. Istri saya tahu itu. Saya nggak mau munafik. Oleh sebab itu kita bisa melihat sekarang. Ayo lihat Matius 13 ayat yang ke. Jadi Imam gembala di sini ya, Imam. Luar biasa, Imam. Matius pasalnya yang ke-13. Dimulai dari ayatnya yang ke bagian akhir saja dulu ya, ayat 23 Saudara. Kita boleh baca bersama-sama. Ini sekarang jam 7, saya akan selesai jam 10 lewat 15 menit. Amin Saudara. Anda kuat? Anda kuat nggak? Saya nggak kuat Saudara. Ya. Ayo baca sama-sama ayat 23. 1, 2, 3. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, perhatikan yang kedua, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. 100 kali lipat itu bicara tentang the highest one, yang tertinggi sudah. Tapi anniversary di tempat ini 60 bukan hanya orang dewasa ini, sudah masuk di akhir balik gitu lah. Udah mulai bukan dewasa lagi tapi terus lebih tinggi lagi ya. Sudah mulai menua. Dan Alkitab juga katakan ini bicara tentang 60 kali lipat ya. Jadi ini bicara tentang middle up ya. Jadi yang the higher one, not the highest but the higher one, yang tinggi ya. Jadi kalau di sini Alkitab katakan bahwa yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi according to the Bible, Imam dengar baik ini. Jadi kalau Anda sudah melayani di tempat ini, semua di tempat ini dari jemaat sampai pengurus sampai gembala, kalau sudah masuk di tahun yang ke-60 berarti sudah sesuatu yang sedang akan telah terjadi di sini. Sorry Imam, tiap hari Minggu ada berapa orang di sini? Telling the truth, ya jemaat. Oh bayangkan, 60 tahun, 12 sampai 16. Tapi kalau kita cocokkan dengan Alkitab, 100 kali lipat harusnya. 60 kali lipat, 30 kali lipat. Memang kalau bicara tentang firman Tuhan, tentang gereja, tidak harus selamanya harus sampai bertambah-tambah sampai penuh sesak, enggak, tidak seperti itu. Tetapi siapa sih di ruangan ini kalau Anda juga bergabung di gereja ini, bahkan especially imam, enggak mungkin imam cuma mau 12 sampai 18. Enggak mungkin. Benar enggak, Mam? You have desire. Kau punya kerinduan, keinginan, betul enggak? Kalau perlu ini penuh semua, dan ini tidak dosa, sudah didukung, supported by God, didukung oleh Tuhan. Terus orang bilang gitu, oh Bapak bicara tentang mega church, bukan. Di sini bicara tentang bagaimana yang ditabur itu jatuh di tanah yang baik. That's the point. Nah pertanyaannya adalah tanah yang baik itu hati itu. Tentang pribadi itu, di orang. Amin. Tuhan tuh hadirat Tuhan nggak pernah turun di tempat, saudara. Dia nggak terlalu pusing dengan tempat. Tapi hadirat, urapan Tuhan itu jatuh di atas kepala orang benar itu. Di manusia itu, saudara. Bukan di tempat, oh kita bikin tempat begitu jadi buat ribuan orang, enggak juga. Tapi first, bagaimana the leader itu diurapi. Itu. Nah kalau the leader diurapi, kalau kepala pimpinan diurapi, maka urapannya turun ke bawah kepada wakil-wakilnya gitu.
Nah kalau sudah ke bawah, dia harus turun juga kepada pemimpin pujian. Dia turun juga kepada pemain-pemain musik. Dan itu turun ke bawah. Saudara, saya yakin dan percaya imam juga mau supaya tiap minggu ibadah seperti ini, ya Mam? Ya kan? Dan kalau perlu kuasa Tuhan dinyatakan. Saya mau katakan buat saudara, kalau kita kembalikan kepada Tuhan, Tuhan akan bilang, oke, dari dulu aku dukung. Alkitab di dalam Yohanes katakan, if you abide in me and my words abide in you. If you, pertanyaannya bukan karena Tuhan, tapi you, saya, imam. If you abide in me, jika engkau tinggal di dalamku. Jadi masalahnya kan manusia, bukan Tuhan. Amin, saudara. Baru dia kata, and my words, dan firmanku tinggal di dalam engkau. Terus dia bilang apa? Ask apa, saudara? Anything, Pak. Halo, apa? Anything. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan anything. Bahasa Indonesia katakan apa aja. Apa aja. Ada lagu dulu yang terkenal, apa aja, bukan yang itu. Apa saja. Anak-anak muda di tempat ini, saya mau jodoh, mintalah sama Tuhan. Saya minta ini sama Tuhan. Nih, istri saya. Satu golongan, Mam, ya kan? Dengan Om Kris dia di GPDI Cilosari, saya di Kramat 5. Hadir tuh. Saya minta Tuhan, saya minta wanita yang gak selingkuh. Sampai detik ini yang dia tahu cuma saya tuh, Pak. Saya, Pak. Kita udah menikah 34 tahun. Tidak pernah sekalipun di rumah tangga tuh ada keinginan cerai. Terus berkelahi terus, keluar kata-kata kotor. Seumur hidup 34 tahun saya menikah. Enggak ada tuh satu kata kotor keluar dari mulut saya. Dasar, kok nggak usah ngomong binatang, ngomong sial aja saya nggak pernah tujukan kepada dia. Tanya dia, ini. Khotbah kalau di depan istri susah, Pak. Iya, Pak, ya? Iya. Coba di luar istri, gampang itu. Oleh sebab itu dari tahun 2008 sampai hari ini dia mendampingi saya, Pak. Besok saya khotbah 3 kali, tiga-tiganya dia ikut. Tiga-tiganya dia ikut. Saya pernah khotbah 9 kali, 9-9-nya dia ikut. Pertanyaannya begini, apa dia punya tenaga ekstra? Enggak. Ini jujur nih, bagus nih yang buat 60 tahun nih, Mam. Saya paksa dia? Enggak. Saya cuma bilang tahun 2008 begini, Ma, mulai hari ini kau ikut aku. Kenapa? Kau jadi tameng buat aku. Karena di luar nih banyak itu kunti-kunti. Banyak kunti-kunti. Saya bilang kau di sebelah. Jadi something happen, kalau ada shalom, ada dia di sebelah. Enggak akan lama tuh, salamannya enggak akan lama. Apalagi kan Eke kan orang Manado, ada Ambon lagi juga, aduh, ya kan. Yang suka, ya kan, aduh. Saya bilang sama dia enggak kegilaan, dia enggak kegenitan untuk ikut saya, enggak, bukan dari dia. Saya bilang, nanti dari tahun 2008 sampai detik ini, dia nggak ikut. 9 kali khotbah, 9-9-nya ikut. Domi, 9-9-nya ikut. Khotbah begini saya mau katakan buat Anda, ini difficult, karena harus jadi pelaku firman. Anda pikir saya nggak ada beban? Ada beban. Istri saya akan lihat di bawah, kalau dia salah dikit, ini kan, si pembohong ngomong bohong lagi. Terus saya ngibul terus. Saya pernah bentak nggak kamu? Jujur. Kan ini ada mimbar kudus kan. Saya pernah pukul kamu. Padahal keinginan untuk pukul, Pak, banyak. Keinginan. Kita laki-laki nih, Om, Pak, betul nggak? Kita laki-laki. Kalau lihat istri suka mancing aja kan, Om Kris ya. Ada kan? Saya pernah satu hari tangan saya udah di leher. Saya bilang, terus dia tanya sama saya, mengapa mau cekek? Enggak, gue cuma ukur lo punya leher aja. Nanti kalau gue diberkati, gue beli kalung buat lo. Pernah nggak saya cekek kamu? Keluar sial aja nggak pernah, brengsek aja nggak pernah. Saya mau katakan buat Anda, susah. Kita susah. Mama saya selalu bilang, kau harus jadi hamba Tuhan yang seperti itu. Jangan cuma hebat di panggung.
Jangan cuma hebat ngomong-ngomong, apalagi doa panjang-panjang, tapi di bawah, ampun deh, kau nggak jadi role model, kau nggak jadi teladan. What for? Buat apa? Itu yang akan membuat gereja ini diberkati. Gereja ini diberkati. Nanti imam lihat, nggak usah ya teriak-teriak. Tiba-tiba ada lagi satu orang. Ada bisa begini nih. Ini kan apa namanya nih? Jalan apa namanya? Apa? Batu? Nah, dia mau cari batu kenangan. Bisa nyasar batu kenangan. Kurang N aja tuh. Batu kenangan mungkin ada di Jakarta Timur atau Selatan, dia bisa ke sini. Terus waktu dia lagi cari-cari, oh ada gereja. Tanggung dia belum ibadah hari Minggu, dia masuk di sini. Terus dia suka hadirat Tuhan di sini. Begitu keluar dia salamin imam, Pak siapa Pak pendeta ya? Karena pakai dasi. Hari Minggu bukan pengusaha, pasti pendeta yang pakai dasi. Oh iya saya, aduh, tuh itu roh Tuhan. Saya rasa damai banget. Saya lagi cari rumah batu kenangan, kenapa saya datangnya di batu kenangan? Kelihatannya coincidence, betul ya? Tapi sebetulnya kalau rencana Tuhan itu. Dan tiba-tiba dia bilang, saya mau tanya dengan Pak Gembala, what do you want me to do for you? Apa yang kamu kehendaki supaya aku lakukan? Imam tahu, it's happened in my life. Ada orang telepon, terus bilang, Pak Pendeta doain aku. Oh iya, apa susahnya sih doain orang Pak? Cuman Bapak dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Gitu kan? Terus dia bilang, begini Pak, saya besok ke Singapura. Kenapa? Paru-paru saya Pak, kempes sebelah. Doain ya Pak, oke. Berangkat ya ke Singapura. Saya doain, berangkat sini. Jam berapa kamu dioperasi? Jam 1. Saya doain dalam nama Yesus. Jam 1, sebelum jam 1 kita doain lagi. Dia telepon, saya doa. Apa kita harus istirahat setengah jam? Enggak kan? Terus ya, terus maju, oke. Apa kita tunggu dulu sebentar? Nah, ya, lanjut terus ya. Terus, kira-kira jam 3 kurang, dia telepon saya. Pastor. Jawabannya cuma 2 Om. Stadium 4 nggak bisa ditolong, atau hilang penyakit. Tapi kalau udah ngomong, Pastor. Waduh. What happened? You tahu nggak? Dokter periksa ajaib. Itu paru-paru, itu bisa tumbuh sendiri. Dan dia bisa ada isinya lagi. Kembali berkembang. Saya kan nggak tahu apa-apa, saya nggak tahu ilmu kedokteran. Oh ya udah, puji Tuhan, haleluya. Aduh pastor, saya yakin karena pastor doakan. Dia begitu yakin bahwa saya yang doa, padahal cuma biasa, ada banyak pendeta doain dia. Kenapa dia harus ingat saya? Oh ya oke, puji Tuhan. Pastor, saya mau tanya, nanti saya pulang ya lusa ke Indonesia. Itu kata-kata Yesus kepada 2 orang buta. What do you want me to do for you? Apa yang kamu kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Sama dia ngomong itu. Terus saya bilang gini, karena saya nggak ada otak jahat, nggak ada, saya pikir ya, dia cuma udah pulang aja ke Indonesia, Jakarta, saya senang kamu pulang dalam keadaan sehat, hidup, ya kan, pulih dalam nama Yesus. Oke, pastor. 2 hari dia pulang, dia suruh sopirnya, dia bawa 1 tas besar. Terus saya buka, saudara, dia minta alamat, sopirnya kasih. Itu berisi seluruh celana, baju, dasi, ya. Terus ikat pinggang, semua perlengkapan gitu untuk khotbah gitu. Itu tahun 2007 2008. Lihat. Dan begitu saya dapatkan itu semua, kopernya saya mau kembalikan karena kopernya memang mahal dari satu merek, saya nggak usah ngomong lah di atas panggung ya. Saya bilang, kemana saya harus kirimkan? Dia bilang nggak perlu, itu buat pastor juga. Terus saya bilang, pastor, boleh nggak saya berkati pastor? Saya bilang nggak usah, walaupun dalam hati saya berharap banget itu. Saya bilang nggak usah, kan hamba Tuhan kan harus bersih. Jadi saya bilang udah nggak usah. Dia bilang usah pastor, nggak usah. Saya mau berkati you mau terima dalam bentuk rupiah atau dalam bentuk dolar. Saya bilang apa aja lah saya terima, karena saya adalah Bank Indonesia bisa terima semua gitu.
Dan tiba saatnya waktu saya ulang tahun, dia berikan satu amplop begini besar dan tebal. Saya buka jam 2, jam 3 pagi. Saudara tahu, cuma doa gitu dalam nama Tuhan Yesus, semua orang juga bisa doa di siapapun. Nggak usah pendeta, cuma di telepon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Biar paru-parunya berkembang lagi. Itu bukan pekerjaan saya, itu pekerjaan Tuhan. Saudara tahu dia disembuhkan oleh Tuhan dan diberikan jantung yang baru, dan dia tidak perlu dioperasi, hanya makan herbal. Begitu saya ulang tahun, saya buka itu di kantong itu. Nah, seumur hidup saya nggak pernah dapat itu. Saya dapat $100.000 Amerika. Pada saat itu dolar Amerika 10.000. Kalau 100.000 artinya 1 M. Karena saya begitu kaget itu saudara, jadi saya nggak tukar-tukar. Saya jadi kayak orang bingung. Baru 3 bulan kemudian saya tukar. Dan pada saat saya tukar, dolarnya berubah jadi 13.000 1 dolar. Lihat, hanya dalam beberapa kesempatan saja itu berubah jadi 1,3 miliar. Wah, itu begitu saya dapat, saya telepon keluarga saya. Dan orang kalau dia diberkati bahasanya pasti beda, betul nggak? Saya pakai bahasa yang nggak jelas. Nih, semua menang ngumpul semua, ya, oke. Pertama kali yang saya telepon mama saya, karena saya anggap dia pahlawan dalam hidup saya, yang memperkenalkan Yesus kepada saya. Dan dia bilang, ada apa ya? Ayo kita makan semua. Apa? Kurang jelas. Makan semua, makan. Dari mana? Bukan kan kamu nggak punya apa? Ada nih hari ada. Ada apa? Mau udah kumpul semua. Dan mama saya telepon seluruh 6 keluarga saya. Dan seluruh istri dan anak-anaknya. Kita makan di Plaza Indonesia. 25 orang. Mama saya sampai bilang, kamu dari mana uangnya? Saya jawab lagi, dari Tuhan. Kok sampai ini jadi mahal dong? Saya bilang, gak ada yang mahal bagi Tuhan. Nah, coba kita lihat yang pertama. Yuk baca sama-sama ayat yang ke-16. Yuk. Jadi jangan cuma bersaksi aja, tapi juga harus ada proses. Betul saudara? Dari zamannya Om Kris itu tahun 1981 ya, ya. Sekarang tahun 2025 bos. Berapa tahun itu? 44 tahun. Ada proses. Betul kan? Ada proses. Tiap minggu itu bolak balik. Dikasih ongkos pulang sama Om Kris sama sestres 1.500. Jalan, saya tanya sama anak saya dan adik saya, kita bargaining mau naik beca atau beli minuman limun. Adik saya bilang limun aja, udah limun, jalan kaki. Tiap minggu proses. Diundang di kebun jeruk, temennya Om Kris tanpa bilang-bilang dia bilang, ayo nyanyi Jo ya di kebun jeruk. Saya sampai di kebun jeruk, mama pinjem kiri kanan, jual sepatu hanya untuk nyanyi di situ. Pulang dari situ nggak dapat apa-apa. Dan dia cuma bilang, Tuhan berkati ya. Saya bilang, cuman dalam hati gini, bagaimana gue pulang? Ya. Dan saya pulang dari kebun jeruk Pak, kebun jeruk sampai di di Johar Baru berapa puluh kilo. Adik saya itu sampai berdarah-darah. Dan dia teriak di langit. Mana Tuhan? Kita nyanyi buat Engkau, apa yang terjadi? Nggak ada apa-apa. Saya panggil gitar. Kita malu untuk naik bus, dibilang numpang gitu ya. Saya malu, jalan terus kebun jeruk keluar terus pelan-pelan jalan sampai di di daerah Selipi, jalan pelan-pelan sampai di Semanggi belok kiri jalan terus sampai bundaran Indonesia, terus di Ponorogo terus mentok belok kiri lagi saudara, sampai di Sentiong jalan terus. Saya mau katakan buat saudara, ada harga yang harus kita bayar. Pulang saya udah pucat saudara, berdarah-darah. Anda mau lihat, boleh cek di kaki saya bekas-bekas. Dan saya bilang sama mama saya nggak mau nyanyi lagi buat Tuhan. Bilang sama Om Kris, saya nggak mau nyanyi. Mama saya bilang, enggak, jangan gitu. Itu kan manusia, bukan Tuhan. Ya, lewati aja. Saya bilang, mama gampang karena mama nggak jalan, kita jalan. Adik saya lebih gila lagi, sudah perempuan. Nggak mau, aku nggak mau lagi, nggak mau nyanyi, nggak mau, aku nggak mau nyanyi.
Mama saya bilang terus. Sampai di rumah, buka itu, tutup nasi, enggak ada nasi, enggak ada apa-apa Pak. Ya di atasnya. Sampai saya bilang, udah capek-capek makanan enggak ada. Cuman minum air putih, mama saya bilang, tuh ada air putih. Dia bilang, air putih melulu. Saya minum itu sampai bisa dua botol. Terus saya tidur, lapar banget. Saya bilang sama Tuhan, kapan ini berakhir? Kalau saya dengar pendeta-pendeta yang yang di atas panggung hebat semua, dia berjumpa dengan Tuhan, dia bersaksi bahwa Tuhan itu hebat luar biasa. Mama saya bilang, ada waktunya. Dan hari ini I miss, saya rindu hari itu. Yang mama saya bilang, sabar ya Yohan, sabar. Jadi itu saya dapat itu $100.000, saya bilang sama ibu saya, sabar ya Maya, sabar. Mama mau apa? Mama saya bilang, enggak mau apa-apa, tapi ya kalau ada apa-apa juga boleh. Saya kasih dia 100 juta. Saya kasih kakak dan adik-adik saya ini, kasih kefret semua 10 juta. Lo doain gue terus, biar gue jadi hamba Tuhan yang berkenan. Hari ini saya 26 tahun full timer, tapi 50 tahun saya melayani Tuhan. Dari umur 12 di gereja Katolik, umur 10 tahun saya sudah nyanyi Putra Altar. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Saya yang bawa anggur, saya yang bawa itu gong, saya yang bunyikan itu bel. Sampai akhirnya saya berjumpa dengan Pak Pendeta ini. Dan saya lihat proses Tuhan. Yang pertama coba Anda lihat di ayat yang ke-16. Ayo baca sama-sama. Alkitab katakan, tetapi berbahagialah, ayat 17. Sebab aku berkata kepadamu, apa saudara? Sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak. Para nabi perjanjian lama, saya dan Anda hidup dalam perjanjian baru, bahkan zaman akhir. Bicara tentang apa? Zaman roh. Banyak orang-orang sebelum kita mau untuk melihat Kristus. Saya dan Anda, Alkitab katakan kita hidup bukan karena melihat, tapi kita percaya sudah. After the cross. Kita hidup sekarang after the cross, setelah salib itu. Jadi waktu Yesus katakan sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat. Nabi aja dan orang benar aja nggak lihat itu Yesus. Tapi saya dan Anda after the cross. Setelah Yesus mati, kita lihat sekarang, kita rasakan itu kemuliaan Tuhan. That's it. Dan terus Alkitab katakan di ayat yang ke-8, karena itu, 18, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu, 19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu, itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Yang pertama, saya dan Anda harus hidup dalam pengetahuan akan firman Tuhan. Sorry to say, jangan jadi Kristen bodoh. Kenapa sih kamu masih begini? Ya udah emang Tuhan maunya begini. Enggak. Saya kekurangan kayaknya biarin aja emang nasib. Enggak ada nasib sudah, enggak ada nasib. Enggak ada nasib buruk, enggak ada. Amin. Yang ada adalah takdir. Saya dan Anda ditakdirkan untuk menjadi orang yang dibenarkan Tuhan kok. That's it, saya baca itu firman dari A sampai Z, ternyata isinya begitu. Jika engkau baik-baik mendengarkan perkataanku, amin saudara, aku akan mengangkat engkau. Jadi begitu Anda dengar firman Tuhan khususnya di gereja, jangan tidur. Halo, jangan lihat-lihat bawah terus. Di bawah nggak ada Tuhan sudah. Amin. Sorga itu adanya di atas. Saya selalu kalau bicara seperti ini ada banyak aja yang tersinggung, tapi I'm telling you the truth. Kalau dengar firman gini, amin. Yes, amin. Jadi keluar begitu ditanya, apa sih khotbahnya? Nggak ngerti. Nah itu tuh. Padahal udah ditabur. 60 tahun kok nggak ngerti-ngerti. Amin. 60 tahun, mama saya bilang begini, kau harus dibentuk di sini. Tahu sendiri nih bapak ini, imam juga tahu kan. Saya pernah salaman, Om Tuhan berkati ya. Iya Tuhan berkati. Dia nggak kasih apa-apa. Karena saya tahu dia bisa kasih 1.500.
Ya, oke, saya jalan Pak, putar dong, putar ke dapur. Karena saya pikir kok saya belum dikasih sih. Saya muter saya balik lagi. Shalom Om, terus belum pulang karena belum. Karena ininya belum, gimana? Dalam hati saya nggak mau susah, gue nggak mau jalan kaki. Orang dia datang ke rumah saya kok dia tawarkan kita untuk pelayanan. 2 kali, iya cepat Joe, iya baku dapat Joe, minggu depan ya jangan lupa. Iya, dalam hati saya nggak akan lupa minggu depan, tapi hari ini kenapa kau lupa? Saya putar lagi, begitu ketiga kali baru, ini kan yang berpengetahuan gitu loh. Jadi begitu saya balik lagi, Om, dia, belum, memang belum. Tuhan bilang mau jalan, ya udah kau jalan aja sekali. Tapi kalau kau belum dapat putar lagi. Jangan jadi orang Kristen yang sombong, saudara. Amin. Dengar firman, gelarnya apa nih? Nggak usah pakai gelar-gelar. Halo, siapa sih ini ya? Emang Anda lebih hebat dari firman? Ini. Jadi yang pertama, jadi orang yang mengerti. Kalau ada firman Tuhan dari pendeta siapapun, tangkap aja yang benar. Nggak usah gitu. Terus ada firman bilang, saudara berikan, ya orang banyak bilang sekarang lagi model kan, lagi bentrok tentang perpuluhan. Saya mau katakan kita nggak usah ngomong perpuluhan lah. Yang namanya kita ngobrol itu saudara ya, ingin mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kalau Anda dan saya sedang memuliakan Tuhan, memuji, bersyukur, ada 2 hal pengertian. Yang pertama, yang namanya diucapkan. Dalam bahasa Ibrani terus dikatakan tuh iyadah. Itu iyadah yang keluar. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu, itu iyadah. Yang tadi, apa namanya? Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata, itu iyadah. Tapi ada yang kedua, namanya todah. Kalau todah, bersyukur dengan memberikan persembahan. Halo, iya. Ini dari kemarin nih, dari 3 bulan, 4 bulan yang lalu tanya istri saya. Itu tiap gereja Pak, bukan saya sombong. Habis gimana? Begitu saya lihat itu gerejanya, aduh elah belum dibangun, hancur semua. Terus Roh Kudus bilang sama saya, ayo kau enggak tergerak. Iya saya udah tergerak, tapi ada satu kekurangan, apa? Enggak bergerak. Banyak orang Kristen yang cuma tergerak, aduh saya tergerak deh, aduh kesian, tapi enggak bergerak sama sekali. Jadi waktu saya lihat itu, aduh saya nggak lama, gembalanya datang, Om Yohan, aduh Om Yohan bisa datang di tempat saya kecil, ya Om, saya bersyukur, ya amin. Terus saya ngomong, masih 6:30, ibadah jam 7 malam. Ini gereja gimana ya? Apa sewa, kontrak, atau sudah beli? Nangis dia, ya Om, ini masih sewa Om. Oh, berapa setahun? 150 juta. Tadi yang Roh Kudus ngomong sama saya, terus saya bilang, salah Roh Kudus, salah. Kegedean banget sih 150 juta gitu. Tapi saya lihat dia nangis, saya doa terus Om. Tiba-tiba saya bilang, ya udahlah, begini, saya sumbang 70 juta buat kamu. Langsung, dia nanya sama istrinya, jadi orang bodoh gitu. Ma, Om Yohan ngomong apa? Kan jadi bodoh kan? Kan dia denger 70 juta. Istrinya bilang, itu Pak, Om Yohan sumbang 70 juta buat gereja kita. Langsung dia nangis. Om Yohan tahu nggak tiap hari saya doa sama Tuhan biar dapat perpanjangan. Hari ini doa saya dijawab. Terima kasih Om Yohan. Kalau dia nangis terus, lama-lama saya nangis nggak jadi pelayan Tuhan. Nanti kan khotbahnya nggak bisa. Jadi saya bilang kita masuk ke gereja. Masuk gereja, saya khotbah. Selesai khotbah turun, begitu turun dia sambut saya di sini. Terus dia bisik, itu yang tadi Om kasih 70 juta saya saksi Om. Boleh. Terus dia bilang, saudara hari ini Tuhan tolong. Om Yohan lumayan dong sumbang 70 juta. Untuk kontrak kita 150 juta. Oh semua orang-orang yang sorry to say, mereka dari kalangan marginal yang kerja di stasiun. Mereka gitu, ya, yang masih pakai kain. Sampai saya bilang, iya, amin. Wah, Tuhan berkati ya, Tuhan berkati. Saya cuma punya 250.000 Domi.
Dalam hati saya gini, gue janji iman, gimana nih ya? Nah, pokoknya gue janji iman aja dah, ya kan? Terserah dah, ini Roh Kudus sudah bener dah, mau bener mau salah ya kan? Kalau sampai nggak kelar ya udah jual apa aja lah jual. Ya tiba-tiba, amin saudara, mari kita berdoa lagi saudara untuk sisanya. Wah, Roh Kudusnya masuk lagi di saya. Roh Kudusnya masuk lagi di saya. Terus saya bilang, bayar sisanya. Tuhan. Saya lihat ya, amin saudara, biar kita berdoa lagi, biar Tuhan gerakkan. Saya angkat tangan lagi. Bang Gembala, iya. Ya udah semua 80 juta saya bayar 150 juta. Wah, tepuk tangan. Ya. Masuk lagi ke ruangan, dia peluk saya, dia nangis. Saudara. Saya peluk dia gitu, kalau kelamaan saya juga nangis. Cuman dia nangisnya sukacita. Saya duka cita. Saya di pundak dia. Dia bilang ngomongin, Om Yohan gak harus bayar sekarang. Siapa yang mau bayar sekarang? Cuman ada 250 ribu. Om Yohan boleh sampai Mei tahun depan. Tahun depan Om Yohan. Oh iya, puji Tuhan. Saya bikin Natal tahun kemarin. Seluruh Natal biaya saya bilang saya tanggung, Ma. Dan pada saat akhir gitu terkumpul gitu. Malam kita nginep di hotel itu. Terus dihitung dananya semua. Karena Natal itu menghabiskan hampir 1 miliar. Saya bilang, oh Tuhan tolong. Saya bilang sama istri saya, Ma, ini kalau sampai kurang-kurang ya, dengerin rumah gade aja di bank, gade ya. Memang risiko jadi hamba Tuhan begitu. Ya. Begitu lagi hitung, saya lagi tiduran, tuh di sebelah dia punya handphone begini. Ping. Ping, ping. Ping, 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 ping. Ping. Ping, ping, ping. Saya bilang, Ma, ini udah malam 2:30, udah matikan handphonenya lah, apa sih? Terus dia bilang, apa? Ini orang transfer. Terus saya bilang, oh kalau gitu kita tunggu aja terus. Sampai jam 5 pagi, ting ting, tang pang, ping ping. Pagi-pagi dihitung, ini panggung kudus. Semua dana tercukupi, plus 165 juta. Maksudnya apa? Supaya saya beri 150 juta kepada gereja itu. Tuhan bilang begini sama saya, Roh Kudus bilang, begitu aja rasa berat. Karena kau gak mengerti. Banyak orang Kristen gak mengerti rencana dan jalan Tuhan. Oleh sebab itu firman jatuh di hati yang gak mengerti. Hari ini saudara, yuk kita mengerti. Kalau kita lihat gereja butuh sesuatu, gini, ayo come on. Gereja kadang-kadang tuh bukan hanya butuh uang aja, enggak. Butuh perhatian. Telepon imam, ya. Pak Imam, shalom, Tuhan berkati. Ya, Mam, ngomong-ngomong nih rambut dicukur botak nih, Mam, gitu. Pokoknya cuma teguran-teguran itu aja, gembala senang gitu. Terus nanti kita main ya, bikin doa di sini, ya kan? Terus kita momentum ini Natal, apa yang harus kita lakukan? Masa sih Tuhan gak berkarya? Dia pasti berkarya. Coba terus ayat yang ke-19, Alkitab bilang apa di situ? Nah, ayat 20, Alkitab bilang begini, 1, 2, 3, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan, nah banyak orang Kristen gembiranya cuma di gereja nih. Amin. Yes, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi bisa goyang-goyang gitu. Biar bumi akan berlalu. Begitu keluar lupa. Gembiranya sesaat, tidak konsisten. Coba lihat ayat berikut. Nah, lihat 21. Tetapi ia tidak berakar. Amin, saudara. Artinya apa? Tidak tertanam dengan baik. Enggak kokoh. Ayo. Bukan hanya kita ngerti firman, tapi kita tertanam di dalam Kristus. Saya mau katakan buat saudara, your labor in the Lord is not in vain. Jerih payahmu dalam Tuhan enggak pernah sia-sia. Itu taburan selama puluhan tahun. Hari ini kalau saya khotbah dimanapun, saya selalu cerita tentang gereja di sini. Dan itu jutaan orang, ratusan ribu orang diberkati. Jadi Om Kris tinggal duduk aja di rumah, saya aja yang saksi, saya saksi. Saya saksi tentang satu gereja, saya jalan kaki bolak-balik selama bertahun-tahun. Saya hidup dalam kemiskinan, kesusahan, dan banyak orang diberkati dengan hal itu. Jadi hal yang tertanam. Mama saya bilang, jangan benci gereja, jangan benci firman Tuhan,
Jangan benci pendeta, gembala, jangan. Kamu datang bukan buat pendeta, buat gembala, tapi buat Tuhan. Papa saya itu orangnya radikal. Dia selalu bilang, udahlah berhenti di gereja itu, aduh nggak usah. Mama saya bilang, jangan dengerin itu. Tetap pergi ke gereja, jalan kaki Pak. Kita harus jalan dari rumah, kan gereja dulu 4:30 atau jam 5 ya? Jam 5 kan? Jadi kita berangkat tuh dari 3:30, jam 4 berjalan. Adik saya tuh pakai bedak umur 12-13 tahun gitu. Kadang-kadang udah capek. Pinggir jalan minum lagi ya, limun. Capek. Katanya gereja seneng. Tapi aduh capek, nggak ada gereja yang dekat. Mama saya bilang, udah kalau Tuhan taruh kamu di situ, taruh di situ. Tertanam bertahun-tahun. Salah satunya adalah kuku saya terbelah sampai ujung. Karena nyanyi itu, ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang, ada kuasa. Dia midlate, nah, akhirnya berdarah itu. Jadi tertanam, nggak keluar tanya. Sudah tahu saya keluar dari gereja ini, bukan saya yang keluar Pak. Tahu, ini yang ngusir saya. Ini ada saksinya. Yohan, kamu udah nggak harus lagi ke gereja Om. Kamu udah dipakai di luar. Gereja Om udah jauh di Cinere, udah nggak usah. Om baru dengar ya, ternyata kamu udah diberkati ke gereja luar biasa ya kamu. Sudah stop. Maksudnya dia stop juga dan stop juga bantuan, stop. Jadi saya kalau ke sana pernah satu kali kan. Begitu saya habis pimpin pujian, habis khotbah di situ, selesai, terus saya jalan sudah. Dia kasih amplop sama saya. Terus saya bilang sama istri saya, ibu saya dan adik saya, hari ini gue yang traktir. Kita makan di pinggir jalan tuh, restoran Chinese food. Begitu selesai saya mau bayar, amplopnya kosong Pak. Dia salah ngasih. Saya bilang, aduh Tuhan, ya Yesus. Ini khotbah ini juga yang dengar ratusan ribu orang. Cek aja di reel saya, cek aja. Terus gini, aduh, saya gini, Ma, ada duit nggak? Duit apa? Ini amplopnya kosong. Hah? Kata mama saya. Hah? Terus waktu itu juga lagi ada kolekte 3 kali. Kan biasa 2 kali sebelum firman dan setelah firman. Terus ada kolekte apa gitu, ada yang meninggal. Jadi 3 kali, jadi kita habis-habisan gitu. Karena saya tahu kan, setelah selesai kan saya pasti dapat berkat dari situ. Tuhan izinkan loh, saya nggak dapat apa-apa loh Pak. Kita jalan keluar luyu loh. Sampai adik kandung saya, dia kan cukup berada waktu itu. Saya bilang, nah pinjam dulu nanti bayar. Mangke itu, kalau jadi pendeta, hitung-hitung, jangan sok. Nggak punya duit aja mau traktir. Saya marah, saya bilang, gue yakin ada di sini. Terus gini, siapa yang salah? Gue nggak tahu, toh setan, toh manusia, toh Om Kris, toh gue nggak tahu siapa. Pokoknya kosong ya, 11:30 malam baru dia telepon jam 11. Sri, aduh minta maaf Om ya, ternyata amplop kosong ya, kosong. Kenapa? Dia baik. Dia selalu kalau hari Minggu pakai itu Pak, jas yang kantongnya banyak. Kenapa? Banyak juga orang yang dia tolong. Jadi amplop, uang segala macam habis. Nah begitu saya karena banyak amplop dia udah nggak boleh lihat lagi, dia langsung kasih saya. Itu bukan amplop saya. Besok pagi ada itu pemimpin pujian telepon saya terus bilang, Om amplopnya ketukar ya. Saya bilang enggak ketukar, amplop gue kosong. Terus dia bilang, Sri nanti Om kasih ya, besok pagi kirim lah. Atau ini bilang, enggak usah Om, malunya udah lewat. Udah. Orang yang tertanam dia nggak pikir duit di sini. Dia nggak mudah sakit hati untuk itu. Dan saya mau katakan buat saudara hari ini, ayo 60 tahun loh. Boleh nggak saya bilang, boleh nggak nih? Ya Mam ya, mewakili engkau dan Tuhan ya. Balik lagi lah di sini. Duduklah di sini. Anda mau diberkati coba tertanam. Kalau memang dulunya Anda di gereja sini, ya sudah ada di gereja lain puji Tuhan, tapi jangan lupa juga ya untuk menumbuh kembangkan rambutnya biar cepat tumbuh saudara ya. Dan yang ketiga yang terakhir saya tutup, yuk baca sama-sama. Saya kaget tadi, saya bilang siapa ini gembalanya? Iya saya bilang, siapa? Padahal kemarin masih ke rumah saya. Kemarin masih ke rumah saya kasih undangan. Tiba-tiba Tuhan rubah luar biasa. Ayo saya tutup.
Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Orang-orang kayak begini nggak tahan. Masuk nggak disenyumin, wah udah langsung. Terus ngomong, memang gereja cuma ada di sini aja. Ini GSPDI, gue udah pindah ke gereja mana? GKJJJJJJJ. Gereja Kristen, jalan-jalan jaraknya jauh sekali. Dan ayat yang ke-22, yang terakhir, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran. Nah, karena berhubungan dengan dunia, khawatir terus apa? Dan tipu daya kekayaan. Nah, cepat mau jadi kaya. Kekayaan itu normal, Tuhan bisa kaya, tapi cepat mau jadi kaya, Tuhan bisa kasih itu, tapi jangan cepat-cepat. Amin. Terus menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang yang apa, saudara? Mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia apa? Berbuah. Amin. Dalam terjemahan yang lain dikatakan dan maju. Ada kata forth di situ. Forth, forth, ya. Bukan hanya berbuah, tapi maju, seterusnya maju. Bukan mundur, jangan pernah mundur, saudara. Maju. Hari ini saya nggak pernah mundur. 3 kali tahun ini saya merayakan Natal, tanggal 1 besok, saya mau undang saudara, tapi tempatnya udah penuh. Ya. Terus yang kedua tanggal 12, itu di hotel di Doubletree, dan tanggal 17. Pertamanya memang selama 35 tahun, saya selalu bikin Natal, karena teman saya banyak pengusaha. Dulu kita pengusaha, saudara. Teman-teman saya, Om Kris tahu, tung dung 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 tung 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 dung 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 dung. Ketika saya melayani Tuhan, saya mulai kasih undangan sama dia. Karena kalau saya bikin di gereja nggak ada yang mau. Ini maaf nih, banyak yang masih agama lain gitu loh. Banyak Amalfi Nation gitu, Chinese semua ya. Jadi mereka gereja-gereja nggak. Karena mereka masih sesembahan kanan kiri. Gimana ya caranya? Akhirnya saya bikin di hotel, dana saya, sama istri saya. Biarin, katanya kan kita harus duluan, nggak usah mengharapkan mereka. Nanti aja urusannya. Bener. Saya kasih undangan, terus ada apa nih? Makan. Saya sengaja bikin di hotel bintang 5. Kenapa? Ini kan pengusaha-pengusaha. Kalau bikin di gereja terus mereka, ada salibnya, Yesus yang gondrong gitu. Jadi saya kadang-kadang suka capek ketemu mereka. Ya udahlah saya bilang, di hotel bintang 5 dong gitu. Oh iya, ngapain kita makan? Ya. Terus begitu sampai ya, pemain musiknya saya bikin juga yang keren. Wah, mereka tuh yang biasa mulai baru masuk gerbangnya bersyukur. Saya pakai bahasa Inggris, saya bilang pakai bahasa Inggris biar dia nggak ngerti. For the Lord is good. Biar lagi mabuk-mabuk lama-lama, kok ada Lordnya ya? Ini lagu Tuhan nih kayaknya nih. Langsung sebelahnya saya, ini lagu Tuhan ya? Gereja nih? Saya bilang iya. Aduh. Jadi ini acara gereja nih. Mereka nggak bisa pulang. Kenapa? Pintunya saya udah tutup. Dan Om Kris tiap tahun kita dapat jiwa terus. Sampai tahun ini aja tanya istri saya. Wow, orang-orangnya. Saya nggak usah sebut siapa-siapa mereka. Tapi mereka datang. Ya, nanti lihat aja tanggal 12. Ya. Om Kris saya kasih. Karena ini gembala kita harus hormati. Dia harus duduk, ya kan? Harus makan enak deh, ya. Dan tanggal 12 saya bikin, terus istri saya bikin persekutuan doa, perempuan. Karena lagi nubuatan, terus istri saya bilang, "Pak, aku bikin itu ya Pak ya, kaum ibu, dia banyak teman-teman pengusaha semua, itu juga Chinese semua, all Chinese. Ada juga orang-orang Batak ya, jadi istri-istri dari hukum, pengacara gitu ya. Jadi akhirnya mereka satu ngobrol, bikin. Dari 4 orang Pak, 8, sekarang 100 lebih. Jadi saya bilang juga, kau bikin Natal aja. Dia gini, jangan, ngapain sih, kamu udah Natal ini tanggal 12 keluar uang. Terus sekarang tanggal 17, kalau keluar uang buat Tuhan gak apa-apa.
Ma tahu, sepanjang tahun dan sepanjang 34 tahun kita menikah, Tuhan yang pelihara. Dari tahun ke tahun, dia serahkan hidup, nyawanya, semuanya dia berikan, dia anugerahkan buat kita. Lo tahu, gua yang tanggung. Aduh papa tanggal 12 aja udah berat, enggak apa-apa. Tuhan tahu kok, udah enggak apa. Jangan, udah. Terselenggara sudah. Baru saya ngomong begitu, 2 hari kemudian, teman saya mau pergi ke London, dia temannya dia, ibu perempuan, mau lihat anaknya di London wisuda. Dia ketemu istri saya bilang, Bu, saya jalan dulu ya. Minggu ini saya kasih uang untuk makanan tiap bulan dia bikin. Jadi saya bikin. Oh iya Bu, yang kedua nggak tahu nih nggak tahu nih. Toto cuma begitu aja sih, nggak tahu. Istri saya nggak tahu apa, nggak tahu siapa yang gelitik siapa. Ini Bu, kayaknya Tuhan suruh kasih ibu 25 juta untuk rayakan Natal. Kita biasa kaum ibu 2,5 juta, 3 juta untuk makanan cukup. Ya dia kasih 25 juta kali aja tuh. Terus dia bilang, Pak hebat. Kenapa? Benar. Memang kalau buat Tuhan nggak usah hitung-hitung. Ternyata bisa terjadi. Saya punya firman tentang khotbah saya tentang kemauan dan kemampuan. Yang penting mau dulu. Banyak orang Kristen yang ngomong, gimana? Habis gimana? Duitnya mana? Gimana? Ternyata bukan hanya 25, teman saya lagi datang, temannya dia lagi datang, sumbang lagi. Nah udah selesai itu, dua-duanya selesai. 2 minggu yang lalu saya bilang sama istri saya di dalam perjalanan pulang, Mah, kalau gitu kita bikin first Christmas deh 1 Desember. Aduh ampun deh. Udah tanggal 12, tanggal 17, mau bikin lagi tanggal 1, ngapain sih? Enggak, cuman mau nyatuin keluarga aja. Keluarga inti tuh, kakak nih adik saya tuh, adik-adik, sama keponakan-keponakan, ipar-ipar, sepupu, kita makan bareng. Dan yang kedua teman-teman ini yang selama 34 tahun sama-sama sama kita, itu kita kumpulin aja yang deket-deket aja, kurang lebih 40, 50, sampai 60 orang dah. Dananya gimana? Aduh papa cari-cari gara-gara. Udah, kita udah ditolong 2 kali, pasti ini pun Tuhan tolong. Kalaupun gak ditolong saya yang bayar. Istri kan begitu, istri saya. Jadi dia turun sebelah kanan, saya sebelah kiri. Masuk ke rumah, masih lagi ngobrol. Udah gini aja mah, gue yang tanggung. Dia bilang, sama. 5 hari kemudian ada teman saya bos, dia punya 38 restoran. Dia telepon istri saya, Bu, ada ini enggak Bu, juru masak orang Manado? Ada kita. Orang Manado sih banyak, ribuan, ya kan? Kita tinggal telepon aja ya enggak ya? Dia kan tukang masak semua. Ada satu yang kita kenal deket, ketemuin. Begitu ketemu dalam satu pembicaraan selesai bisa. Dan sekarang dia sudah ada di restoran itu, restoran Manado. Udah selesai, akhirnya dia bilang, Pak kita makan di restoran saya. Di daerah itu dia punya 4 restoran. Bapak kan belum pernah rasain yang di sini ya. Kita jalan kaki naik ke lantai 2. Begitu naik ke lantai 2 habis makan-makan, selesai mau turun saya lihat, Mah kayaknya ini cocok nih buat 50-60 orang ini cocok. Istri saya, kayaknya cocok. Udah, saya hampiri general manajernya, bos. Si bosnya turun ke WC. Saya tanya, bos, ini kalau sewa bisa berapa orang? 50-60 orang masuk Pak. Oh ya, kalau gitu saya booking deh buat tanggal 1 Desember nih, besok nih, Senin. Dia gini, oke Pak, siap. Makanannya bagaimana? Terserah dia bos, atur ya. Itu dia punya menu, kasih istri saya aja biar dia pilih. Siap bos. Oke kan, turun. Begitu turun, teman saya naik. Siapa yang suruh? Tuhan. Kapan waktunya? Tuhan. Udah di tangga terakhir ketemu saya terus gitu. Pak Johan ngomong apa sih? Enggak. Cuman apa sih? Pak Johan mau bikin apa sih? Ada acara apa sih? Bukan, first Christmas, bersyukur kepada Tuhan di bulan pertama. Di minggu yang pertama, di hari pertama bulan Desember bos, sama keluarga aja sih, sama teman-teman dekat. Nanti you juga saya undang. Di mana bikinnya? Sini. Dia gini, oh iya Pak, bisa Pak. Oh dia kasih tahu semua, ini bisa Pak. Ini semuanya di sini semua. Ini buka aja di sini Pak, bisa 72 orang. Oh iya Pak, amin. Bos, oke ya, sampai tanggal 1 deh nanti. Terus dia bilang, bos, Pak Johan, dengar dulu, gratis. Langsung saya lihat istri saya.
istri saya. Saya tutup firman Tuhan. Persis kata Abraham. Kejadian 12 ayat yang keempat begini. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. As long as, selama kita menjadi pelaku firman, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari jadi yang ke-60. Amin. Habis ini kita makan di mana, Man? Saya mau ajak semua tapi kebanyakan ya, Man ya. Oh enggak, gini aja deh, Man ya. Kamu bikin Natal kapan? Kamu bikin itu ya? Saya sumbang 10 juta. Buat jemaat di sini boleh makan-makan. Jadi yang datang harus lebih lagi ya, Man ya. Bukan buat makan ya. 10 juta nanti saya kasihnya tanggal 30 Desember, ya kan? Kalau duitnya sudah ada, 25 Desember juga saya kasih ya. Saya lihat rambut kamu luar. 31. Ma, jangan dimaju-majuin ya. Ya, Man ya. Janji iman ya. Saya yakin dapat masak makanan Batak juga, Manado juga ya kan, Chinese food ya kan, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayo tunduk kepala kita doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan hati-Mu. Kami bersyukur Kau mengembalikan kembali anak-anak-Mu yang pernah ada di sini. Kami bersyukur bahwa karena suara Tuhan mereka bergabung lagi di sini. Dan bukan hanya hari ini, tetapi ada saling pengertian di antara mereka, ada saling kebersamaan di antara mereka. Biar mereka bisa merayakan Natal dengan indah, bahkan menutup tahun 2025 yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Selama kami masih bisa hidup, maka kemuliaan semuanya untuk Tuhan. Terima kasih Engkau berkati GSPDI di tahun yang ke-60. Kau berkati gembala, sidang, sampai ke bawah, majelis, semua Engkau berkati. Bahkan Kau berkati seluruh panitia, Kau berkati seluruh orang-orang yang boleh berkarya di sini, yang melayani di tempat ini. Pekerja-pekerja-Mu Kau berkati, pemusik, pemimpin pujian, singers, siapapun yang boleh bergabung di sini. Kau berikan roh persatuan dan kesatuan di antara mereka, dan gereja Tuhan dipenuhi dengan jiwa-jiwa dan semakin bertambah dan bertambah. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Dan GSPDI di tempat ini diberkati Tuhan. Haleluya. Amin.